Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, di video kali ini kita akan membahas buku paket tematik tema 1 subtema 3, yaitu pertumbuhan hewan. Nah, dengan tujuan pembelajaran yaitu menghargai perbedaan, memberikan saran saat melihat perbedaan, mengetahui pertumbuhan hewan, mengerjakan soal perkalian, menghias gambar ikan menggunakan berbagai garis dan warna, dan bermain peran menirukan daur hidup kupu-kupu. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang memengaruhinya. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul pertumbuhan ayam. Disimak ya. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernafas dengan paru-paru. Nah, di sini itu ayam mempunyai bulu, 2 kaki, mempunyai paruh, dan bernafas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ini adalah telur ayam. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur hingga menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Nah, di sini mulai dari telur hingga menjadi ayam dewasa pertumbuhannya. Berdasarkan bacaan tadi, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? Nah, di sini Ibu Jona menuliskan yang memiliki ciri-ciri sama seperti ayam adalah bebek, angsa, dan burung. Karena sama-sama memiliki bulu, memiliki paruh, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Semua hewan itu termasuk dalam kelompok unggas. Nah, jadi kelompok unggas itu tuh memiliki bulu, memiliki paruh, berkembang biak dengan cara bertelur, lalu mempunyai 2 kaki, begitu. Tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai gambar ini. Nah, kita akan menuliskan perubahannya sesuai dengan gambar. Nah, di sini Bu Jona menuliskannya. Telur ayam menetas, lalu keluarlah anak ayam. Anak ayam akan bertumbuh terus hingga menjadi ayam dewasa. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam yaitu salah satunya adalah makanan dan minumannya. Adapun juga cuaca, karena jika cuaca dingin, telur ayam tidak bisa terbentuk. Cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut ini. Nah, juga perhatikan contoh gambar induk dan anak ayamnya. Nah, di sini kita akan berlatih mengikuti contoh garis yang ada. Yang pertama kita garis menurun, oke? Lalu setelah itu mendatar. Dan yang ketiga kita bikin lengkungan. Nah, di sini juga ada nih gambar induk ayam. Nah, yang pertama kalian bikin lingkaran, lalu bikin leher, kepala, kaki, lalu juga ada sayap, ada kaki lagi, jari-jari kaki, lalu ada mata, ekor,
paruh, lalu ada jalunya, dan setelah itu diberi warna. Nah, untuk menggambar anak ayam ini kalian juga dapat menggambarnya dengan lingkaran dulu, lalu mata, paruh, setelah itu menggambar badan, menggambar sayapnya, lalu ditambahin kaki. Nah, begitu. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Nah, ini adalah kandang Udin. Berapa banyak anak ayam Udin sebelumnya? Nah, kan masing-masing kandang ada 10. Ada 2 kandang, maka 10 ditambah 10 sama dengan 20. Bisa ditulis dalam bentuk perkalian adalah 2 dikali 10 sama dengan 20. 2-nya itu adalah kandang dan 10-nya itu adalah anak ayam. Penjumlahan berulang adalah bilangan yang sama disebut perkalian. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, nah, seperti pada gambar berikut ini, dapat ditulis dalam perkalian adalah 3 dikali 12. 3-nya itu adalah kandang dan 12-nya adalah anak ayam. Nah, cara lain menyelesaikan soal berikut ini seperti ini. 12 itu sama dengan 10 ditambah 2. Nah, kita kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3. Oke, setelah itu hasilnya akan dijumlahkan. Yang pertama, 3 dikali 10 sama dengan 30 dan 3 dikali 2 sama dengan 6. Maka hasilnya yaitu 36. Sekarang cobalah berlatih dalam perkalian. Ikuti contoh untuk menyelesaikannya. Nah, di sini ada 15 anak ayam di dalam 4 kandang. Oke, jadi dituliskan 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 60. Nah, ditulis dalam perkalian adalah 4 dikali 15. 4-nya ini adalah kandang ayam dan 15-nya yaitu anak ayam. Maka 4 kali 15 hasilnya 60. Nah, dengan cara lainnya yaitu 15 itu berapa ya bentuk panjangnya? 15 bentuk panjangnya adalah 10 ditambah 5. Nah, sekarang kita kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4. Lalu hasilnya dijumlahkan. 4 berarti dikali 10. Lalu hasilnya adalah 40. Dan 4 dikali 5. Hasilnya berapa ya 4 dikali 5? 20. Nah, sekarang 40 ditambah 20. Berapa 40 ditambah 20? Yaitu 60. Dalam perkalian 2 bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya 2 dikali 3. Nah, 2 dikali 3 itu sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Bisa juga 3 dikali 2. Nah, 3 dikali 2 itu sama dengan 2 tambah 2 tambah 2. Nah,
jadinya 2-nya 3 kali sama dengan 6 juga. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Contoh lainnya adalah 5 kali 4. Nah, 5 kali 4 itu dapat ditulis dengan 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4. Lalu hasilnya yaitu 20. Dan 4 dikali 5 itu bisa dituliskan 5 kali 5 kali 5. Kok 5 kali? 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Hasilnya 20. Jadi 5 kali 4 itu sama dengan 4 kali 5. Nah, itu sifat pertukaran. Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini ada perkalian yaitu 2 dikali 210. Nah, sifat pertukaran perkalian 2 kali 210 sama dengan 210 kali 2. Nah, 210 ini ditulis dalam bentuk panjang. Ada ratusan, ratusannya yaitu 200, ditambah 10 itu satuan, dan ditambah 0 karena satuannya adalah 0. Lalu kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2 karena kan di situ ada 2 kali. Nah, maka dikalikan angka 2. Nah, yang pertama 2 dikali 200 sama dengan 400, 2 dikali 10 sama dengan 20, dan 2 dikali 0 sama dengan 0. Dijumlahkan hasilnya, maka yaitu hasilnya adalah 420. Nah, dengan cara lain bisa dengan cara berikut ini. Nah, di sini pertama kita bersusun ke bawah. Oke. Nah, 0 dikali 2 berapa sih? 0 dikali 2 yaitu 0. Lalu berikutnya dikalikan yang depannya 0 nih, puluhannya 0 gitu. Puluhannya bagian puluhannya yaitu 1. 1 dikali 2 bisa jadi 2 dikali 1. Berapa 2 dikali 1? Yaitu 2 dituliskan depannya 0. Lalu yang terakhir ratusannya. Ketiga 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka hasil perkaliannya yaitu 420. Nah, kita akan bersama-sama menyelesaikan soal perkalian berikut ini. Nah, di sini Bu Jona menuliskannya dengan cara panjangnya. Nah, di situ ada soal 110 dikali 4. Nah, kita uraikan dulu 110 itu ke dalam bentuk panjang, yaitu 100 ditambah 10 ditambah 0. Nah, masing-masing ini kita kalikan 4. 4 kali 100 sama dengan 400. Lalu 4 dikali 10 ada 40. Dan 4 dikali 0 yaitu 0. Maka hasilnya dijumlahkan yaitu 440. Bisa juga dengan cara bersusun. Nah, yang pertama kita kalikan 0 dikali 4 hasilnya 0. Lalu 1 dikali 4 hasilnya 4. Lalu 1 kali 4 hasilnya 4. Nah, maka hasil perkalian 110 dikali 4 yaitu 440. Lalu sekarang yang B, 330 dikali 3. Nah, di sini kita uraikan lagi nih 330 ke dalam bentuk panjangnya, yaitu 300 ditambah 30 ditambah 0. Nah, kita kalikan 3 karena di situ kalinya 3, oke? 3 kali 300 sama dengan 900, 3 kali 30 sama dengan 90, dan 3 kali 0 sama dengan 0. Kita jumlahkan hasilnya yaitu 990. Nah, dapat juga dengan cara pendek seperti ini. Nah, yang pertama yang dikalikan adalah
0 yang bagian satuannya dulu. Nah, di sini satuannya ada 0. Maka 0 kali 3, berapa 0 kali 3? 0. Nah, setiap bilangan yang dikalikan 0 hasilnya 0 ya. Lalu di sini ada 3 dikali 3. Berapa ya 3 dikali 3? Yaitu 9. Lalu yang ketiga, 3 lagi, 3 kali 3 yaitu 9. Jadi hasil perkalian 330 dikali 3 sama dengan 990. Lalu yang C, ada soal 220 dikali 4. Nah, di sini 220 kita uraikan ke dalam bentuk panjang, yaitu 200 ditambah 20 ditambah 0. Nah, masing-masing ini kita kalikan 4, oke? 4 kali 200 sama dengan 800. 4 kali 20 sama dengan 80, dan 4 kali 0 sama dengan 0. Kita jumlahkan hasilnya, yaitu 880. Adapun cara pendeknya, yang pertama satuannya dulu, 0 kali 4 itu 0. Ratusannya 2 dikali 4, kok ratusannya, maaf ya, puluhannya maksudnya Bu Jona. 2 dikali 4 itu ada 8, dan ratusannya 2 dikali 4 yaitu 8. Jadi hasil perkalian 220 dikali 4 sama dengan 880. Nah, di sini ada bacaan yaitu pertumbuhan kucing. Hari ini Siti senang sekali. Kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Anak kucing yang dilahirkan memiliki warna yang berbeda. 3 anak kucing berwarna putih seperti induknya. 1 anak kucing berwarna hitam. 1 anak kucing lainnya berwarna belang. Siti senang sekali memelihara kucing karena kucing termasuk hewan yang pintar. Siti menyiapkan tempat tinggal kucing dan menjaga kebersihannya. Setiap hari, Siti memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya secara teratur. Kucing peliharaan Siti tumbuh besar. Kucing Siti mengalami pertumbuhan. Siti menyayangi dan menjaga hewan peliharaannya. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Yang pertama, mengapa Siti merasa senang? Karena Siti merasa senang karena kucing peliharaan Siti melahirkan 5 anak kucing yang lucu. Yang kedua, bagaimana cara kucing berkembang biak? Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Yang ketiga, berapa banyak anak kucing milik Siti? Berapa tadi ya? Siti memiliki 5 anak kucing. Lalu yang keempat, ada berapa jenis warna anak kucing? Jenis warna anak kucing Siti ada 3, yaitu putih, hitam, dan belang. Yang kelima, apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing? Baik, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kucing adalah makanan dan minuman, serta kebersihan kandang dan perawatannya. Oke. Kucing merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kucing ditumbuhi rambut. Kucing bernapas dengan paru-paru. Sekarang amati di sekitarmu, adakah hewan yang memiliki ciri-ciri sama dengan kucing? Ya, yaitu ada anjing, sapi, kambing, kuda, kelinci, bisa singa laut, jerapah, gajah, ada apa lagi? Macan, harimau. Kuda memiliki ciri-ciri yang sama dengan kucing.
kuda termasuk hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Kulit kuda juga ditumbuhi rambut. Anak kuda mengalami pertumbuhan hingga menjadi kuda dewasa. Kuda memiliki badan dan tenaga yang sangat kuat. Kemampuan kuda dalam berlari pun sangat baik. Dapatkah kamu berlari dan melompat seperti kuda? Nah, siapkan karet sebagai pengganti papan lompatan. Beri tanda permulaan berlari dan melompat. Pilihlah 2 orang yang bertugas memegang karet. Cobalah berlari dan melompat. Tinggi karet dapat ditambah sampai batas yang dapat kamu lompati. Sampai batas manakah kamu dapat melompat? Apakah kamu dapat memperhatikan bahwa kemampuan setiap orang itu berbeda? Setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat melompat setinggi pinggang, juga kepala. Ada juga yang belum bisa melompat. Kita harus menghargai perbedaan kemampuan teman kita. Mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan adalah hal baik yang dapat kamu lakukan. Mengajak berlatih bersama merupakan salah satu sikap saling menghargai kemampuan teman. Jika kita selalu menjaga sikap saling menghargai, maka kita dapat menjalin pertemanan dengan baik. Tuhan sangat menyayangi anak yang suka menolong. Tuhan juga sangat senang terhadap anak yang menghargai temannya. Menyayangi dan menghargai teman termasuk melaksanakan perintah Tuhan. Menyayangi dan menghargai teman juga termasuk dalam pengamalan sila-sila Pancasila. Tahukah kamu menghargai dan menyayangi termasuk pengamalan sila Pancasila yang mana? Kamu melihat temanmu mengalami kesulitan saat mengikuti permainan lompat tali. Sikap yang akan kamu lakukan adalah bagaimana sikapmu? Yaitu menolong atau membantunya supaya bisa mengikuti permainan lompat tali dengan baik dan benar. Kamu melihat salah satu temanmu mengejek teman lain yang mengalami kesulitan saat melompat. Sikap yang akan kamu lakukan adalah menegurnya atau menasehati teman itu, karena mengejek itu perbuatan yang tidak baik. Lalu meminta teman yang mengejek tadi untuk meminta maaf dan mengajaknya untuk bermain bersama. Misalkan teman kamu yang belum dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Nah, bagaimana cara yang baik dalam menyampaikan saran kepadanya? Yaitu berbicara dengan baik dalam menyampaikan saran. Dan juga tidak boleh marah-marah. Oke. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernafas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat sebuah karya hias bermotif hewan. Gambar hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Nah, bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya. Namun, kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di ikan tadi adalah contoh gambar dekoratif ikan. Sekarang cobalah hias gambar ikan di samping dengan menggunakan berbagai garis. Kamu boleh menghias gambar ikan sesuai imajinasimu. Gambar dekoratif sendiri adalah berupa gambar hiasan yang dapat berwujudnya tampak rata, tidak ada kesan ruang, jarak jauh, dekat, atau gelap, terang, tidak terlalu ditonjolkan. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur.
Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva. Larva bertumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ada berbagai macam jenis ikan. Cobalah mencari tahu jenis-jenis ikan. Apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Nah, carilah minimal 5 informasi dengan cara bertanya kepada teman atau guru, atau bisa jadi orang tua. Nah, kamu juga dapat mencari informasi dari buku atau internet. Nah, jika kamu sudah mencari informasi, kalian dapat menuliskannya di tabel ini. Nah, di sini Bu Jona punya contoh, yaitu ikan kakap merah. Nah, ciri-cirinya yaitu hidup di air asin, lalu bersisik merah dan makan ikan kecil. Lalu ada juga ikan lele. Nah, ciri-ciri ikan lele itu hidup di air tawar, memiliki kumis dan patil, lalu kepalanya juga keras. Lalu ada ikan mas, ciri-cirinya itu hidup di air tawar, bersisik merah keemasan dan bernapas dengan insang. Lalu kalian juga bisa mencari informasi lainnya. Ada jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual macam-macam ikan hias. Mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Contoh, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternak tersebut dalam waktu 2 bulan? Jawabannya, masih ingatkah perkalian yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Jadi, peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam waktu 1 bulan. Nah, dalam waktu 2 bulan, banyak ikan hias yang dihasilkan adalah 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor. Nah, dalam perkalian ditulisnya yaitu 2 dikali 120 sama dengan 240. Berlaku juga untuk sifat pertukaran, yaitu 2 dikali 120 sama dengan 120 dikali 2. Nah, di sini 120 kita uraikan ke dalam bentuk panjang. Nah, 120 itu ada 100 ditambah 20. Nah, sekarang kita kalikan masing-masing bilangan dengan 2, lalu dijumlahkan. 2 dikali 100 sama dengan 200 dan 2 dikali 20 sama dengan 40. Jadi hasilnya yaitu 240. Sekarang kita akan mengerjakan soal berikut sesuai contoh yang tadi. Nah, nomor 1. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Nah, berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Baik, kita jabarkan dulu. 320. Nah, 320 ini kita uraikan, yaitu ada 300 ditambah 20 ditambah 0. Nah, masing-masing uraian ini kita kalikan 3 karena kan memiliki 3 ember. Nah, 3 dikali 300 itu 900, 3 dikali 20 sama dengan 60, dan 3 dikali 0 yaitu 0. Kita jumlahkan, hasilnya yaitu 960. Nah, bisa juga dalam bentuk pendek. Yang pertama,
satuannya dulu. 0 dikali 3 hasilnya 0. Lalu puluhannya 2 dikali 3 itu 6. Dan ratusannya 3 dikali 3 yaitu 9. Jadi ikan hias Udin ada 960 ekor. Lalu yang kedua, sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Nah, setiap akuarium berisikan 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Nah, kita uraikan dalam bentuk panjang dulu. 110 bentuk panjangnya yaitu 100 ditambah 10 ditambah 0. Nah, masing-masing itu kita kalikan 7 karena kan memiliki 7 akuarium. 7 dikali 100 sama dengan 700. 7 dikali 10 sama dengan 70. Dan 7 dikali 0 sama dengan 0. Nah, bentuk pendeknya yaitu satuannya dulu dari belakang. 0 dikali 7 adalah 0. Lalu puluhannya 1 kali 7 yaitu 7, ratusannya 1 dikali 7 yaitu 7. Nah, setiap perkalian 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, ikan koki semuanya ada 770 ekor. Yang ketiga, Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Nah, kita langsung saja. Nah, di sini ada 0, satuannya ada 0 kali 5 yaitu 0. Puluhannya yaitu 0, maka 0 kali 5 yaitu 0. Dan ratusannya ada 3 dikali 5. Berapa sih 3 dikali 5? Yaitu 15. Jadi ikan mas semuanya ada 1500 ekor. Baik, kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangan hewan juga berbeda-beda. Sekarang amati gambar ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Sudah diperhatikan? Baik, lanjut. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Nah, ini merupakan daur hidup kupu-kupu. Dari mulai telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, lalu melahirkan telur menjadi ulat, menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu, lalu kupu-kupu bertelur, lalu berubah ke ulat, lalu menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu, dan seterusnya. Nah, setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Nah, ulat memakan dedaunan hingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membuat kepompong. Setelah itu, tubuh ulat menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah, ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, di sini Bu Jona akan menceritakan menggunakan bahasanya Bu Jona. Kalian bisa menggunakan dengan kalimat kalian sendiri. Nah, tahap pertama yaitu telur. Nah, pada tahap pertama telur kupu-kupu ini beberapa hari akan menetas menjadi ulat. Lalu tahap kedua yaitu ulat. Ulat akan memakan dedaunan dan bertambah besar dan mencari tempat untuk membentuk kepompong. Tahap ketiga yaitu kepompong. Nah, kepompong ini
dibungkus sesuatu yang berwarna coklat dan keras, serta kepompong juga berpuasa hingga 7-20 hari. Nah, itu tidak makan, tidak minum. Lalu tahap keempat, kupu-kupu. Nah, kepompong terbuka dan akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil, dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerakan sesuai tahap daur hidup kupu-kupu. Nah, yang pertama, di sini ada posisi tidur terlentang sambil mendekap kaki dan badan. Nah, di sini menirukan gerak telur. Lalu yang kedua ada posisi badan merangkak. Nah, di sini menirukan gerakan ulat. Lalu yang ketiga posisi berdiri. Tangan mengepal dan disimpan di atas kepala. Salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon. Nah, di sini menirukan gerak kepompong. Lalu ada yang keempat, posisi badan berdiri dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerakan kupu-kupu berlari sambil melompat-lompat. Ini sambil ya, bukan sambal. Kalau sambal pedas nanti. Nah, memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus menghargai saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita dapat lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang perhatikan gambar daur hidup katak. Nah, di sini ada telur katak, lalu berubah menjadi berudu, lalu katak muda dan katak dewasa. Nah, katak dewasa lalu bertelur lagi, berubah menjadi berudu, berubah menjadi katak muda, dan tumbuh dewasa menjadi katak dewasa, dan seterusnya diulangi lagi. Baik, selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahap daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Nah, berudunya ini nih, ekor, ada ekornya. Lalu berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nih, jika katak muda itu memiliki ekor. Dan katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Nah, ketika sudah dewasa, ekornya ini sudah menghilang. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan juga katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut dan ada juga orang yang tidak berani seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat 2 anak-anak, yang satunya itu berani memegang katak dan yang satunya itu takut. Nah, sekarang tuliskan saranmu agar temanmu dapat saling menghargai perbedaan keberanian. Nah, jika teman kalian memang tidak berani jika misalkan memegang, ya kalian jangan menakut-nakuti atau mengejeknya ya. Lalu juga tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Nah, di sini sarannya misalkan aku pegangi deh kataknya gitu. Kamu jangan takut, kamu sentuh aja pelan-pelan gitu. Ataupun misalkan takut sama kucing gitu. Kalian yang memegangi, nanti teman kalian yang
mengelus-elus. Tetapi jika teman kalian memang tidak berani, ya jangan dipaksa, oke? Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita berikut ini? Nah, di sini kerjakan pada tempat yang tersedia. Mulanya diketahui ada 7 bak penyimpanan ikan. Nah, setiap bak itu berisikan 130 penyu. Lalu yang ditanyakan adalah, berapa jumlah anak penyu semuanya? Jawabnya, 130 ini kita uraikan dulu ke dalam bentuk panjang, yaitu 100 ditambah 30 ditambah 0. Nah, masing-masing ini kita kalikan 7 karena ada 7 bak penyimpanan ikan. Nah, 7 dikali 100 yaitu 700, 7 dikali 30 yaitu 210, dan 7 dikali 0 yaitu 0. Nah, dijumlahkan yaitu 910. Bisa dengan cara pendek, yaitu kita kalikan dulu dari belakang dari satuannya. 0 dikali 7 itu adalah 0, 3 dikali 7 yaitu 21. Nah, 2-nya ini disimpan dulu di sini, lalu satunya ditulis di bawahnya. Setelah itu kita kalikan. Nah, 1 dikali 7 itu 7, kita tuliskan dulu. Setelah itu ditambah 2 yang tadi, maka 7 ditambah 2 yaitu 9. Nah, jadi anak penyu semuanya ada 910 ekor. Nah, di sini ada juga pertumbuhan nyamuk. Oke. Dari mulai telur menjadi jentik-jentik nyamuk, berubah menjadi pupa, lalu di sini ada nyamuk dewasa. Nah, nyamuk dewasa ini bertelur lagi, kemudian telur membentuk jentik-jentik, jentik-jentik berubah menjadi pupa, dan pupa menjadi nyamuk dewasa, dan seterusnya. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lain. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Nah, ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Di sini pertumbuhan nyamuk. Nah, tahap perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Nah, nyamuk itu bertumbuh dan berkembang biaknya itu tuh di air ya, teman. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebaran penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Nah, salah satu penyebab perkembangan nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster.
Nah, langkah-langkah kerjanya sebagai berikut. Yang pertama, bentuk kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. Yang kedua, diskusikan bersama kelompok informasi atau pesan yang akan disampaikan melalui poster. Nah, diskusikan juga masalah pembagian tugasnya. Informasi yang disampaikan diantaranya yaitu gambar daur hidup nyamuk, jenis nyamuk yang membahayakan, lalu cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk, lalu hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Yang keempat, tuliskan semua informasi tersebut dalam sebuah karton. Nah, ini adalah contoh posternya. Nah, di situ tertulis perilaku hidup bersih dan sehat pangkal rumah tangga sehat. Nah, di sini ada cara olahraga, lalu periksa ke dokter, rajin mandi, lalu membersihkan, mengepel, lalu makan yang sehat dan juga menguras bak mandi. Juga jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, setelah selesai membuat poster, sampaikan informasi tersebut kepada salah satu warga sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Nah, di sini cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut. Nah, di sini kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, nah, di sini Bu Jona memberikan sarannya seperti ini. Jangan buang sampah sembarangan karena bisa membuat lingkungan kotor dan menyebabkan banjir. Buanglah sampah di tempat sampah. Nah, ini saran dari Bu Jona. Lalu, di sekitar rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas berisi air hujan. Nah, saran yang akan kamu sampaikan itu bagaimana? Nah, di sini Bu Jona membuatnya begini. Lebih baik mari kita bersihkan sampah dan kaleng bekas itu, karena jika sampai tergenang air akan menjadi sarang nyamuk. Nyamuk senang sekali tinggal di air yang tergenang. Nah, nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Maka dari itu, jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Juga jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Banyak pasien dihitung dengan perkalian. Perhatikan perkalian ini. Nah, di sini ada 130 dikali 3 dengan cara bersusun itu sebagai berikut. Nah, di sini 130 dikali 3. Kita kalikan dulu satuannya. 0 dikali 3 ada 0. Lalu 3 dikali 9 itu 3 dikali 3 itu ada 9, dan 1 dikali 3 itu ada 3. Jadi banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit ada 390 orang. Nah, di sini cobalah kalian selesaikan soal-soal berikut ini di buku tematik ya. Baik, itu tadi pembahasan buku paket tematik tema 1 subtema 3. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat
membantu kalian dalam mengerjakan, dan sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.